waktu ada salah satu bangunan di sebelah itu kan sering lembur sampai malam. Nah itu nanya ke istri saya, Bu, apa memang daerah ini ada yang nempati, ada yang tinggal di situ? Lah emangnya kenapa Mas? Enggak kok, setiap malam ramai sekali gitu. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Kembali lagi kita tentunya channel Kisah Tanah Jawa edisi spesial karena malam ini bisa kalian lihat aku sama Om Hao kali ini ada tamu spesial Ya, Mbak Sarah ya. Jadi Javanika dan Saradis yang dari GMS juga bisa pindah ke sini. Yang dari sini juga bisa pindah ke GMS. Ini kita melanjutkan dari perjalanan sebelumnya untuk kita melihat lapisan-lapisannya. Kalau kemarin itu masih spesies asli, nah ini sudah aplikasinya, sudah lebih lanjutnya. Gimana Mbak Sarah sejauh ini perjalanan di Jogja, tempat-tempat di sini gimana? Ya pasti selalu menyenangkan karena buat aku Jogja itu sangat istimewa. Ya. Seperti pulang ke rumah gitu. Tapi ya gimana ya, home away from home asik. Jadi selalu berkesan. Mantap. Dan teman-teman semuanya, malam ini tentunya kita juga ada di tempat yang bisa dibilang sangat segar. Ya. Grade-nya gold. Ya, baru pertama ya. Gold atas. Ini kan ada premium, Oh iya. platinum, ada gold. Oh. Dan ini kita sedang berada di salah satu bangunan yang sudah terbengkalai cukup lama ya. Dan lokasinya juga di tengah kota, di mana kak itu kita rahasiakan biar penasaran datang ke sini. Saatnya yang spesial teman-teman semuanya. Tadi saya sempat masuk. Kenapa bisa dibilang spesial? Karena tadi masuk saya dengan satu kameramen sudah mendengar desisan-desisan yang nah. Ini bangunan cukup familiar, yang pernah kita ceritakan. Ya. Tapi untuk apa penasarannya mungkin nggak asik kalau kita ceritain semuanya di sini. Mungkin malam ini temani oleh Mbak Sarah juga kita akan melihat kehidupan atau kemeriahan apa sebenarnya yang ada di bangunan lain. Aku akan ngomong. Udah, enggak om, masuk. Masuk aja langsung ya. Ya, Kamera ikutin kan. Oke, buat teman-teman semuanya, ini sebelum kita masuk ini ada salah satu apa ya, objek menarik yang jarangnya sering kita lewati tapi jarang kita bahas. Yaitu adalah Gupolo kalau bahasa Jawa. Iya, Ini apa nih Om? Kalau boleh diceritakan. iya. Sebenarnya ini arca penjaga ya. Jadi arca Bupala atau Dwara Pala itu ada kanan kiri. Ada Cinkolo Bolo sama Bolo Buto. Kanan kiri ini sebenarnya ada melambangkan positif dengan negatif dan tujuannya memang untuk menolak energi negatif yang masuk ataupun penjaga lah Mas, untuk penjaga Mbak gitu. Tetapi karena bentuknya seperti ini, sosoknya juga seperti itu, ada gitu. Dan kalau kita lihat memang sorot matanya seperti mengikuti Menyala. setiap orang yang datang, Mbak Sarah. Tapi kenapa ya? Oh, nggak tahu mungkin di kacamata Om Hao atau mungkin Mbak Sarah sebenarnya yang seperti ini pernah terlihat oleh mata apa nggak sih Mbak? Pernah. Yang seperti ini. Aku pernah lihat. Dan bentuknya tuh kayak emang gede banget gitu, Iya. kayak raksasa gitu. Terus aku ngelihat yang wajahnya sih nggak terlalu kayak samar, karena seperti hologram, tapi yang jelas banget waktu itu terlihat bagian tangan, jadi ada ininya, Kerat. gadonya tuh kayak gede banget gitu. Tapi ya nggak full karena saking besarnya. Iya. Aku beberapa kali sih ketemu gitu. Iya. Tapi yang baik ya. Benar, ya. Mas Rizal. Sebenarnya ini sosoknya positif semua, baik.
ini lebih untuk menjaga, untuk menarik energi positif masuk. Kalau yang Bolo Buto itu untuk energi negatif, untuk serangan-serangan, karena ini kan bekas suatu bangunan yang berkaitan dengan keuangan. Ada juga serangan-serangan gaib yang bersemayam ataupun terserap masuk ke sini. Ya, aku enak banget ini. Iya. Kayak apa namanya, energinya lain. Kalau aku ngerasanya energi bekas dipakai, jadi buangan-buangan energi itu yang aku rasain sekarang, dan aku kayak mual banget. Yang sudah pasti ini buatan ulahnya manusia gitu. Kiriman. Iya. Tapi ini Om, kalau kita kembali lagi sama Mbak Sarah, kalau kembali lagi ke dalam kepercayaan Jawa sebenarnya, kenapa sih sosok-sosok seperti ini ditempatkan? Kita Jawa punya prajurit banyak. Kenapa sosok Gupolo ini dengan gadanya selalu familiar dengan itu? Iya, sebenarnya ini juga menakut-nakuti ya Mas, dalam artian sosok astral pun juga akan melihat-lihat gitu. Dan ada kepercayaan juga kalau jam-jam tertentu, jam 12 malam, ini akan menjelma menjadi seperti sosok manusia. Turun kadang, turun gitu. Dan kita juga familiar seperti ini di bangunan-bangunan seperti candi. Ada juga, karena memang dua rapala ini ditugaskan untuk menjaga atau menaungi suatu bangunan. Itu. Tapi ketika bangunan ini terbengkalai, apakah dia masih bertugas tempat seperti ini? Untuk posisi saat ini dalam tanda kutip sudah tidak. Tetapi yang menghinggapi ada yang lain gitu Mas. Tapi menarik, aku baru ngeh juga setelah tadi Mas Ganta nanya, sosok-sosok seperti ini kan memang biasa banyak banget, aku sering melihat secara patungnya banyak gitu. Aku kalau misalnya ke lokasi yang memang seperti candi apa, entah kenapa selalu ada sepasang. Iya, kanan kiri. Kanan kiri itu selalu patung, dan yang jaganya itu pasti ada dua kiri kanan gitu. Mungkin aku baru ngeh tadi Mas Sau cerita, oh iya ya, berarti memang untuk ya menjaga, seadanya menjaga. Mungkin kita mendekat Mbak. Nggak apa-apa. Mau aja aku Situ aja. Mau aja ya? Iya. Matanya nyawa. Iya. Iya. Sebenarnya kalau ini wujudnya satu, cuman yang masuk itu banyak. Iya, lebih dari 100 ada. Jadi beraneka macam wujud ya, dan berat banget. Jadi auranya itu keluar masuk. Dan memang ada sosok yang tinggi, melebihi tinggi gedung ini juga kelihatan. Dan juga berkaitan sama jalan yang di depan sih Mas. Karena ini ada lingkup-lingkup sejarahnya, yang itu juga terserapnya ke sini. Dan beberapa kejadian-kejadian kecelakaan masuknya juga ke sini akhirnya, karena tempatnya sudah kosong berpuluh-puluh tahun, itu menyerap ya, semuanya seperti itu. Poin menariknya ya teman-teman, malam ini kita berkunjung ke tempat yang patungnya itu, katanya dia lah petugas untuk menjaga, tapi dia sedang menjaga lagi. Jadi ya bisa dibayangin di dalam akan seperti apa. Iya. Kalau sebelumnya kita 1:100, 1:1000 ya. Mungkin ini 1:10.000 nanti. Wow. Karena dari gedung sana pun juga ngikutin kita, ingin ke sini juga. Gitu. Gimana teman-teman? Sudah penasaran? Mbak Sarah sudah penasaran? Yuk, masuk. Iya. Mas Sau duluan? Iya. Saya belakang sendiri. Aku merasa ya. Atau gini aja tak tutup. Ya, monggo Mbak Sarah, masuk duluan. Wow. Oke. Iya. Debunya gila juga ya. Iya. Ini sudah berapa lama kosongnya ya? Lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Iya. Kita ngikuti kaki, ditarik kemana aja. Rinding aku. Ini teman-teman, masih ada kalender tahun berapa? Ya. Aku nggak tahu ya, ini apakah energi yang dulu pernah ada di sini atau ini masih sisa. Jadi kalau misalnya dilihat dari sebelah sana, ini sepanjang meja ini nih, kayak ada yang berdiri tapi kayak seperti baris. Satu gitu. Iya. Itu apa ya Mas Sau? Tapi bukan yang natural gitu. Iya. Kecil-kecil, nggak tinggi juga, nggak pendek juga nggak. Jadi kayak patung-patung yang banyak. Cuman matanya tuh merah semua. Dan energinya kayak ditaruh gitu. Iya. Jadi itu. Deg-degan ya? Mbak Sarah. Iya. Iya, Mas Gentar di tengah di antara kita. Ya.
Jadi iya loh, ini untuk semuanya juga konsentrasi karena sudah lama sekali tempat ini tidak dijamat dan baru malam ini. Dan saya juga habis survei waktu itu habis survei itu malamnya ke sini juga Mbak, tapi yang di lantai berikutnya. Dan ini memang seperti segini-segini sih tingginya. Segini di setiap meja. Ini apa ya Mas Al? Iya. Sengaja ditaruhkah dulunya? Iya. Atau memang di sini? Tapi kalau memang di sini kayaknya ini nggak natural karena Iya. itu kayak ditempatin gitu loh. Jaraknya tuh kayak dekat dan precise. Precise itu apa sih? Kayak ditata. Iya. Rapih. Iya, ini ditaruh Mbak. Ditaruh. Jadi kalau berkaitan dengan keuangan, kenapa ada seperti ini sebenarnya memberikan sekat. Karena bisa jadi orang yang datang ke sini itu memang membawa. Jadi ini kalau kita bilang tuyul ya, ini lawannya dari tuyul. Gitu. Karena tugas-tugas mereka itu memang menjaga uang itu jangan sampai keluar secara gaib dan juga jangan sampai ada uang balen. Jadi uang balen itu misal kita bayar 100.000, kita buat beli, setelah kita dapat kembalian uang itu balik lagi. Gitu. Jadi Dan ini uang kita memang, selalu hilang ya biasanya. iya, jadi ini mereka mengatakan bahwa itu memang diambil tuh dari bayi ambar. Bayi ambar tuh anak-anak kecil yang keguguran. Gitu. Jadi memang bentuk-bentuknya ini Mbak Sarah Mas Gendang semuanya. Bentuknya itu anak kecil, cuman kepalanya tua gitu. Iya. Dan kalau boleh tahu ini udah terbengkalai sejak kapan sih Om? 97 lah. 98. Ya pas momen-momen keuangan itu meledak lah ya waktu itu ya. Iya. Aku baru lulus SMA tahun 97. Kamu Aku ngapain? masih TK. Aku belum lah. Mau masuk SMP. Tahuan umurnya ya udah pakai edit ya. Dan sebenarnya teman-teman semuanya yang membahas tentang apa ya institusi keuangan terutama dalam dunia metafisika ini kan sebenarnya kan cukup menarik ya karena apa ya kita mungkin kadang sering banyak pertanyaan tentang institusi keuangan sendiri ya Mbak Sarah ya kayak soalnya ada pertanyaan kenapa sih tuyul itu nggak bisa mencuri mesin ATM dan segala macam dan malam ini kita ada di sini di institusi keuangannya langsung aku nggak tahu apakah di lain dunia ini memang ada institusi sendiri pegawai-pegawainya juga atau apa mungkin di sini apakah ada gambaran ruangan ini sedang beroperasi pada masanya, penggambaran kegiatannya saat itu. Iya, ini secara residual energi masih beroperasi sampai hari ini. Dan ini menjadi untuk kegiatan perbankan gaib. Dan ini memang kalau kita melihat perbankan kan pasti di situ ada security yang tadi sudah kita bahas di depan, ada teller, ada urusan administrasi, bahkan sampai debt collector, sampai tim survei dan di atas itu direktur. Itu. Ini memang ada ini sih Mbak Sarah. Seperti sosok ini sih, teller gitu, teller gaib yang coba mau mendekati Mbak Sarah soalnya. Iya, banyak kok. Ada beberapa juga sih sebenarnya. Dan kalau aku biasanya yang deket tuh sosoknya perempuan. Iya. Tapi ini ada beberapa. Kesana. Boleh. Iya. Tapi Om ini sambil pertanyaan sambil jalan aja ya Om. Iya. Sebenarnya kenapa sih Om kalau mereka-mereka yang ada di lain dunia itu ketika sudah nggak ada kok ada yang memilih jadi teller, jadi security, jadi apa gitu? Itu sebenarnya bentukan. Jadi bentukan makhluk-makhluk astral yang memang seperti percabangan Mas. Jadi kalau yang sempat Mas Genta tulis yang kita bahas itu kantor pusat seperti sentral, bank sentralnya lah di sini itu cabang-cabangnya. Tarik yang di dalam sini Mbak aku. Iya. Nah, mungkin kayak teman-teman juga mungkin bingung ya. Iya. Nah, mereka tuh tugasnya emang cuman khusus untuk yang sesama gaib aja atau ada hubungannya juga dengan yang masih hidup? Iya, dua-duanya. Ya, dan ini memang ada berkaitan kalau kita melihat ke dalam kenapa kita ketarik ke sini yang sudah dibahas Mas Genta tadi. Itu salah satu bagian. Jadi bentukan yang saya dapat ini adalah bentuk bank yang dibentuk oleh koloni siluman, Mbak. Kalau semalam kita sempat bahas koloni BNPT, Banaspati, Black Giant, Peri. Ini kita masuk ke dimensi siluman. Dan yang sudah ditampakkan kenapa memanggil ke sini. Jadi ini ada dua tempat. Itu memang ini kayaknya ada gangguan nih soalnya nih. Iya. Kenapa? Nah, kayaknya belum dihidupin ya sama krunya tadi. Tadi kan Hidup kok. hidup. udah hidup. Hidup. Itu adalah Ini nomor ini udah ke mute. Tuh. Nyala.
Nanti biasanya kalau denger ning gitu jangan dibenerin lagi, nggak apa-apa ya, aku suka gitu. Oh, oke. Suka tiba-tiba ning gitu. Iya, Tapi frekuensi. Natural aja, nanti disampaikan kalau ada suara tiba-tiba mati apa sudah, menurut saya natural. Karena Dari tadi ada yang anu sih. soalnya di belakangnya Mbak Sarah terus. Oh ya, Iya, benar. iya. Konsentrasi loh Mas, terutama sampean ya. Jangan iya, ditepok ya, nggak apa-apa ya. Enggak ya. It's okay. It's okay. Dia ini overprotective aja. Udah aman suara? Ya. Aman? Oke. Oke. Mas Al, tadi sampai mana sih? Ketarik dua sini ruangan. ya? Iya. Sebenarnya yang seperti didengarkan Mas Genta tadi itu memang sosoknya siluman. Oke. Separuh manusia, separuh ular. Ya. Cuman tidak badan Mas, tapi dari leher ke bawah ini. Jadi gini, kepala gini terus gini Mbak. Yang di sini perempuan, yang di sini laki-laki. Dan sekarang narik-nariknya ke Mbak Sarah. Ah, itu berarti suara yang pertama tadi aku dengar masuk Iya. sini. Dan yang agresif yang sebelah sini Mas, yang laki-laki. Cuman bentuknya itu ada taringnya, terus semuanya warnanya hijau. Ini kan disebut dengan green giant. Wah, Green giant. Green Giant. Buto hijau. Buto hijau. Oh, buto hijau. Iya. Oke, tapi berbeda dengan perempuan yang di sini ya, lainnya. Iya. Kalau soalnya tadi aku ngelihat kayak sosoknya tuh, aku ngelihat kok ini rambutnya emang panjang, kok tinggi banget, tapi kok nggak ada ujungnya gitu. Dia bisa kayak lo naik ya, mungkin ya badannya ular, kepalanya aja yang kelihatan gitu loh. Iya, Mbak. Karena aku nyari kok kayak lehernya panjang, ternyata nggak ada badannya. Iya, Gitu ya? iya, lurus ke bawah. Jadi Ya. mungkin terus gini. Ya. Nah, rambutnya memang panjang. Sangat panjangnya itu gimana ya, sampai setanah. Dan sebelum kesini ya Mbak Sarah sama Om Hao, tadi aku sempat nanya satu narasumber. Ya. Dia pun bercerita bahwa waktu itu pernah ada datang ke sini motret Iya. dan sempat tertangkap penampakan seorang wanita. Iya. Dan waktu itu sempat rame diperbincangkan dan foto itu disebar. Gak lama kemudian semuanya hilang. Iya. Apakah ini juga? Iya. Ini juga ada ini Mbak. Semuanya hilang apa maksudnya? Fotonya udah nggak ada semuanya. Fotonya yang hilang? disebar, maksudnya ini disebar di grup WhatsApp terus ada nge-save. Aku lihat dong, ini mau minta lagi, nggak ada semuanya. Ya ini tadi yang Tyler itu namanya Diana sih Mbak, katanya memperkenalkan. Sudah berapa jengkal dari belakangnya masih saya tutup gitu. Saya nggak tahu ini tahu tentang kronologi ini sebelum tutup atau apa. Tapi ya memang dulu kerjanya jadi Tyler karena pakai sepatu high heels gitu. Tapi sepatunya itu nggak cuman jadi kayak jalannya gitu. Ininya tuh satu, maksudnya cuman pakai sebelah kanan saja, kirinya nggak pakai. Kayaknya juga berkaitan sama gaib yang ada di sini, dia tahu gitu. Ini merinding banget, serius. Kamu di mana? Ya, nggak ke sini. Banyak paku ya? Aku duluan aja Mbak, tak pastiin dulu. Paku, jangan diinjek. Ya, ini betul, ke sini Mbak. Kita masuk ke sini katanya. Soalnya ini menjadi guide kita ternyata, sosok Diana ini. Ini boleh masuk Om? Boleh? Seperti biasa kaki kiri semua. Oh, sini Mbak. Aku suruh ke sini. Toilet. Iya. Oke. Ini biar enak gimana ya posisinya? Sini aja Mbak. Depan kursinya aja. Iya. Ini nyampur banget sih Mas Ginta, aku Iya. ngerasain Baunya maksudnya iya ya. apa kayak yang energi yang dibuat itu pekat juga, terus campuran-campuran sosok-sosok yang campur manusia dan hewan gitu banyak. Tapi yang lebih dominan buat aku ya, yang aku rasain itu si sosok-sosok yang memang sengaja ditaruh atau dibuang ini gitu, yang aku rasain banget karena sangat familiar sama aku nih rasanya, bikin nggak enak ya, mual apa sih namanya? Iya. Nget di dan dalam. mereka juga kayak terperangkap, mereka nggak bisa kemana-mana, kayak stuck jadinya gitu. Tuannya udah nggak ada, terus yang tadinya mungkin yang jahat emang jahat maunya berbuat apa, tapi akhirnya jadi bikin panas gitu. Ini yang aku rasain banget. Iya.
Terus ini Mbak, terus ini. Oh, lihat nggak? Kaget aja. Ini, ini. Sini. Tapi dari sini aja tuh. Nih. Banyak manapin, banyak ini, poci. Iya. Ini apa nih? Ini banyak candy ghost, Mas. Lucu ya Candy Ghost. Jadi bisa dibilang di dalam bangunan ini Mbak Sarah sama Om Iya. banyak sekali Banyak. ragam sosok Iya. Dan ini menyatakan ke saya tidak bilang waktu bank ini beroperasi, tetapi setelah ini menjadi jaminan ternyata, Mas. Jadi ini tumbal yang ditaruh sini, tidak berkaitan dengan sini, tetapi mereka yang sudah perjanjian secara perbankan gaib, itu kan pasti setelah itu ada tim survei. Tim survei itu yang datang ke rumah meminta apa? Jaminan. Saat si orang ini sudah jatuh tempo tidak bisa membayar uang gaibnya, maka jaminan misal contohnya anak itu nanti meninggal secara kecelakaan, korinya bermuara di sini semua, sehingga Nyun Sewu yang saya lihat tuh kebanyakan kok yang menjadi tumbalan anak kecil itu. Dan berkaitan misal dalam perjanjian itu ya, dalam perjanjian seperti perjanjian gaib untuk mencari kekayaan, pesugihan, itu pasti harus konsekuensi atau kesepakatan suami istri akan menjaminkan salah satu anaknya. Gila sih. Dan yang dipilih biasanya anak yang disayangi, yang anak yang paling cakep, paling disayangi itu, dan meninggalnya nggak wajar. Jadi ada yang kecelakaan, ada yang kesetrum listrik, ada yang dan mereka bermuaranya ke sini, dikurung itu semua. Jadi memang ya sebenarnya ya negatif dong ya. Iya. Ini semua negatif. Iya. Dan mereka akhirnya ada juga karena ya ulah manusia juga gitu ya, Iya, sebenarnya. benar, iya. Ya mau dikelabui gitu. Iya. Untuk kontrak mereka mungkin putus nggak Om? Tidak. Berbicara tentang pesugihan ini. Tidak, iya, tidak akan. Dan sosok yang ada di sini ya, yang ada di bank gaib itu, mereka akan membuat nasabahnya dan tanda kutip itu akan terikat selamanya, walaupun habis kontrak. Misal ada orang usia 50 tahun, itu hanya berlaku 25 tahun, separuh dari usianya, sehingga 75 tahun harus jatuh tempo. Kalau nggak gitu ya nanti cucunya apa, dan ini akan perpanjang, Mas, bahkan sampai cucu-cucunya harus nerusin. Guys, kalau mau banyak duit ya kerja aja, Iyalah, yang biasa-biasa, mendingan punya uangnya ya biasa-biasa tapi nyaman, tentram, ya kan, bener. daripada mau apa instan ya, tapi ada bayarannya. Gak usah neko-neko yang penting nyaman, bener ya. Iya. Ngeri, lihat begini serem. Iya. Biasanya kasus pesugihan nggak ada yang berani bagi ya Om? Iya. Jarang. Anjir, ya. Nggak ada. Itu kan semu. Sama juga kayak kita, misalnya ada orang mau suka sama seseorang, bikin biar dia suka. Itu kan semu ya. Iya. Aku sih nggak mau dicintai gitu, kayak nggak pure kan. Bener nggak Mas? benar. Masal belum ketemu ya? Belum, Nanti ketemu nanti. ya. Jadi- Belum lagi. Cuman nggak ngekut mah. Jadi percuma kalau cuman dapat raganya tapi tidak hatinya. Nah, betul. Kita ke sana, Mbak. Sebelum nanti lulus kita naik ke atas. Siap. Step berikutnya. Duh. Jadi orang yang kadang tidak sengaja melintas di depan ataupun yang dari gedung sebelah itu melihat lokasi atau gedung ini masih beroperasi. Karena terkadang kok sore masih beroperasi gitu, masih seperti dulu. Jadi seperti masih ada aktivitas-aktivitas perkantoran. Dan memang ada beberapa sosok-sosok itu dandan ini rapi-rapi, ada yang pakai dasi. Ada juga yang tadi sempat naik ke atas ya, jadi maaf ya pakai dasi gitu tapi kepalanya hewan. Iya. Iya. Sini Mbak Sarah. Iya. Apa? Kayak rasanya tuh terkunci. Iya, ngelap. Ini apa? Ini salah satu sosok yang pernah bikin perjanjian. Iya. Terus sekarang ini dia apa? Ya dia nyesel tapi udah nggak bisa apa-apa karena sampai hari ini yang bayar itu cucunya dia. Nerusin. Tapi dia aku sih ngeliat sosoknya ya tetap apa belum tua ya. Ya maksudnya mungkin di sana ya mereka nggak akan tambah tua atau. Tapi ini dia kayak sekarang ngomong sama aku teriak-teriak bahasa Jawa sih aku nggak ngerti ya. Cuman aku kira-kira bisa apa? Mas Genta, tinggal sini. Bisa. Ditanda ini soalnya Mbak. Iya bisa mencoba untuk menjelaskan apa yang disampaikan gitu. Iya. Nah ini kalau ini sosoknya perempuan. Benar. Sosoknya perempuan. Ya manusia biasa ya, tapi di bawahnya itu Mas Genta
kakinya seperti nggak ada tulangnya, jadi kayak ada yang ngiket. Bayangin kulit kaki kita tuh diikat, ada yang ngiket di situ. Tanggal 1, 2, nih tanggal ketiga di situ dia. Yang itu yang ada apa? Saya nggak tega nyeritain sebenarnya. Ada ini loh, ada nggak bisa ngomong mbak. Ada itu loh, apa namanya? Itu loh mas. Itu apa? Ubin yang keruak itu. Semen. Iya. Terus ini itu gini. Diikat gini keras banget, terus apa? Ini kan gitu. Iya, masuk mbak. Iya, jangan ke separuh badan ya, maksudnya ini ke diikat gitu. Iya. Karena ada sepasang, ada gimana suami. Gimana ini ganti pusing nggak lu? Ada suami istri sepasang di sana. Iya. Itu kira-kira jangan masalah. Ya. Yang mengikat. Di sini kan? Mengatakan memang kita menyesal dan ini terbelenggu, dan kami sudah menjanjikan waktu itu setelah perjanjian, kamu sudah mantap datang ke sini, saya sudah mantap datang ke sini. Apa yang kamu bisa berikan? Anak-anak saya. Tapi kamu akan menjadi apa? Kamu akan menjadi budak kami selamanya. Dan itu tidak boleh bagi kalian semua. Bagi kalian semua tidak boleh. Udah. Iya. Tapi tadi Mas Ginta nanya, apa yang ngikat? Sebenarnya yang mengikat mereka adalah mereka sendiri. Iya. Mereka yang mau melakukan itu, dan ada sesuatu hal yang terjadi di tengah-tengah perjalanan mereka ini, mereka tanpa mereka sadar, yang mereka dapetin ini kan ada masanya. Hanya misalnya cuma 5 tahun, udah habis. Ini yang perempuan stres. Jadi kalau misalnya Mas Hal lihat lagi kepalanya ada bekas, aku nggak tahu ya dia bunuh diri pakai apa. Pakai ini mbak, bentar. Pakai ini botol, dipukul minuman karena masih berdarah, akhirnya di sini. Jadi mukanya rusak. Berarti emang stres kan? Iya. Untuk orang yang bisa melakukan itu kan kayak frustasi habis. Iya, karena bahkan cucunya yang baru lahir itu meninggal, dan meninggalnya itu seperti biru gitu mbak. Dan ular ini memang datang, jadi seperti mensurvei. Dan yang datang ini kan ada debt collectornya mbak. Berbentuk seperti ular tapi berkepala 3. Jadi mereka melakukan itu terus menyesal, mau diputus kontraknya nggak bisa. Akhirnya stres, ya udah. Tapi Mbak Sarah sama Om Hao, kita tahu sosok yang barusan berkomunikasi sama kita tuh kan dia bahkan di alam lain pun frustasi. Di alam lain ini pada saat ini juga usaha apa sih yang bisa mereka lakukan? Apakah hanya menakuti manusiakah dan meminta tolong, atau dalam dunia lainnya mereka juga, aku juga akan bekerja dengan ini, akan terus seperti itu. Kalau aku ngeliatnya dia nggak bisa apa-apa, udah kepantek gitu karena terikat. Nggak apa ya, cuman bisa teriak ya, menyesal dan minta tolong, karena nggak bisa apa-apa. Mereka nggak ada. Kalau aku nggak bisa lihat mereka bisa lalu lalang seperti yang lain nih. Kalau yang lain kan kayak ayo lu jadi budak gue, ini nggak nih kayak terikat gitu kan, apa ya Mas? Iya, jadi kayak ini mbak, kebelenggu, dan itu tidak bisa dilepas memang, dalam artian sudah paham seperti ini masih diteruskan. Jadi gini loh mbak Nun Sewu ya, ada sosok itu yang saya lihat diinjek ini dengan rantai, diinjek ini, dan sosoknya tinggi gede merah, ada tanduknya itu, jadi kayak dijadiin kayak hewan piaraan. Iya. Jadi ini korin dari sosok-sosok ini yang sudah menyangkal, sudah musyrik menurut saya, sudah menyangkal akan keberadaan Tuhan, sudah tidak percaya lagi bahwa Tuhan yang memberikan rezeki, bekerja sama dengan sosok jin, siluman, dan iblis. Gitu. Dan ini hati-hati karena ada kuntilanak laki-laki yang jalannya kayak tadi dari atas. Jadi kepalanya kayak cuon. Tapi sebenarnya kenapa dibilangnya kuntilan apa ya? Iya. Kuntilan. Gimana ya, soalnya bajunya itu daun itu juga. Tapi biasanya kalau kita ketemukan kan ini baca. Daunnya putih, ini ada yang merah. Iya. Cuma maksudnya aku yang masih nggak paham, sebutnya memang ya kuntilanak laki gitu. Iya. Apa kuntil papa, bukan? Kuntil mama, kuntil papa. Enggak, maksudnya apakah ada sebutan lain?
Sebenarnya ada sih, cuman kalau Lebih mudahnya ya, gitu ya? Itu kalau dalam ilmu biologi kan ketemu tuh nama-nama spesies ini belum ketemu, jadi belum ketemu, jadi gampangnya dilontarkan itu aja lah. ya Gitu. udah, oke, siap. Yang kebalik itu loh. Ya. Capek nggak sih Mas kebalik mulu? Lidahnya soalnya turun gitu. Siang. Siang. Terus Om Hao, ini aku mau tanya tentang Bang Gaib. Kita semua pasti udah agak-agak familiar ya dengan sosok yang biasanya ditanam dalam ini. Apakah di bangunan ini ada juga? Ada. BK? Ada. Untuk BK memang lantai kedua. BK tuh apa? Jenglot Batara Karang. Oh itu yang apa? Tugasnya katanya sih menjaga. Menjaga untuk perbankannya, jadi biar aman dari pencurian bank gaib sebelumnya ataupun tuyul biasanya. Oh iya. Baik atau nggak sebenarnya Mas Al? Apa ya? Energinya? Energinya sebenarnya tergantung pemanfaatnya, karena sosok ini pasti minta makan itu berupa darah, bisa darah hewan atau darah manusia. Kok serem ya? Iya. Jadi ada seperti pemberian darah gitu. Sebenarnya bisa nggak sih yang natural aja ya, bener nggak sih Iya, Mas Genta? ya benar sih. Yang kayak ya udah arwah penasaran gitu. Apa namanya kayak? Kan Mas ini yang di atas. Iya. Umur 1000. Teman-teman semuanya, berdasarkan hasil survei kemarin itu katanya sih di bangunan ini memang paling mengerikan adalah lantai 2. Nah, ini kita nggak tahu, kita lanjut. Mulai ya? Selamat dengar. Monggo. Basement sama lantai 2. Monggo Mas Hao. Iya, nggak mau ke sini. Aku Mas Genta. Ini ke sini? Tunggu di sini. Mau ke sini? Oh enggak ya? Iya, juga. Sudah mau ke sini. Aku manut aja, aku manut. Jangan linglung dulu. Jangan itu loh Mas Hao. Jangan tiba-tiba blak. Awas kota Mas Hao. Ini debu tapi tanda. Ini langsung terkoneksi sama yang belakang soalnya. Aku nggak apa-apa ya, sekali-sekali gini guys. Ngeri. Asli. Ini kok ada poci? Banyak Mbak. Poci. Iya, di sini berjajar. Kalau di KTJ itu ngomongnya ghost candy, apa? Candy Ghost. Iya. Ini maaf ya Mbak Sarah, Pak tidak mau ke sini, tempatnya memang kotor dan dalam tanda kutip memang kotor. Masih pakai flash disk teman-teman, bisa kan? Bayangin tahun berapa yang masuk ke flash disk. Nanti daripada kru malah kena kesurupan nanti. Oke, ini Candy Ghost ini ngapain nih Mas Hao di sini? Iya. Ini sebenarnya berkaitan sama di ruang sebelah ya, ini kan kebun. Ada suara-suara memang ditunggu segera naik, tapi kalau yang di sana itu tadi anak-anak kecil, ini dewasa bedanya. Cuman sekali lagi waktu gedung ini beroperasi juga tidak ada seperti ini, tetapi setelah itu diserap untuk energi-energi dan sampai hari ini juga kadang orang-orang iseng-iseng tuh datang ingin permohonan untuk itu, seperti minta nomor, kemudian minta untuk apa ini pengajuan uang gaib, dan percaya nggak percaya itu uangnya uang asli yang diberikan. Berarti apa ya, di luar tuh kayak banyak karyawan-karyawan gitu loh, pakai dasi, pakai itu jalan, cuman ada ini loh Mbak Sarah, Mas Genta, yang aneh itu saya tuh tak lihat ya beneran tuh. Ada kepalanya nggak sih? Cuman kepalanya tuh hewan. Karyawan-karyawan itu? Menyerupai karyawan. Jadi ada yang kepalanya itu, maaf ya, seperti guguk gitu. Ada yang kepalanya itu kayak naga, kayak monyet gitu, banyak lewat. Itu bagaimana bisa di dunia seperti itu kok bentuk mereka tuh bisa bermutasi? Iya. Sebenarnya itu pengambilan energi Mas. Jadi makhluk astral itu pasti yang akan kita ketemui ada 3 yang akan menyerupakan hewan. Akan menyerupakan menjadi monyet, akan menyerupakan menjadi anjing, atau menyerupakan menjadi ular. Karena ini memang sosok-sosok ini diambil yang berasal dari umpatan-umpatan orang juga bisa. Kemudian sumpah-sumpah, nyumpah-nyumpahin. Lantas juga kerajaan-kerajaan yang sering ada. Terus namanya siluman pasti perpaduan antara manusia dengan sosok hewan. Ya, yang mana hewan ini memang penciptaan. Jadi bentuk makhluk astral itu kan sebenarnya abstrak. Ini diciptakan dari pikiran manusia. Tentang pesugihan-pesugihan ini gitu. Ada pesugihan monyet yang kita kenal, ada pesugihan ular. Nah, itu yang direkrut kemudian menjadi karyawan gitu Mas, untuk rekrutmen gitu. Jadi staf-stafnya lah. Cukup terkesima aku mendengar jawabannya. Hening. Mau naik nggak? Boleh, kan udah boleh naik Mbak. Ya, teman-teman, sekarang kita akan naik ke lantai 2.
Lanjut apa ya tadi? Astagfirullahaladzim. Ini cara maaf ya. Jadi padangin dulu. Oh, duluan aja Mbak. Tunjukin, awas ini bagus. Iya. Ini tak. Langsung situ. Iya, semua habis. Ini kok Mbak Sarah, sosok yang itu semakin ke atas berderet semua, macam-macam, ada yang lehernya terikat. Ini kalau misalnya dilihat dari jajarannya yang tadi di awal sempat komunikasi ya, Mas Genta. Ya. Ini kalau menurut aku adalah sosok orang-orang yang pernah melakukan perjanjian. Ini tuh banyak banget, tapi ikatannya berbeda. Cara diikatnya tuh lain-lain ya, yang aku lihatnya gitu. Ada yang dibelenggu di tangan, ada yang di leher, ada yang di kaki, ada yang setengah badan. Jadi kayak setengah badannya tertanam di tangga. Benar, separuh gini jadinya. Ya. Hampir kayak pot tanaman gitulah ya. Iya. Kayak patung sama datang tuh. Tapi kalau visualisasinya Mbak Sarah, apakah mereka tuh seperti kayak orang minta-minta berjajar sampai atas kayak gitu, iya nggak sih? Kalau sekarang sih seperti berdiri ngelihat ke arah kita gitu. Iya. Tapi ya kalau secara detail wajah-wajahnya ya banyak yang ada wajahnya rusak, terus ada yang tangannya berbusuk. Jadi bentuknya itu ya mengerikan gitu. Maksudnya bukan seperti apa ya? Nggak, kan ada yang terlihatnya biasa gitu ya. Cuman ya mungkin lebih pucat. Tapi itu banyak darah. Iya, dan ini juga ada yang mereka bilang itu proses kematiannya Mbak Sarah. Ada yang mereka melakukan suicide, bunuh diri, ada yang kena penyakit-penyakit kayak diabetes gitu juga. Dan ada yang kecelakaan. Bahkan ada yang separuh gosong itu kesetrum listrik. Ini gimana toh? Kalau kita ke sini ditarik ke sana. Nggak apa-apa, naik aja. Kalau kita ke sana tarik ke situ gitu. Jadi kayak mereka itu mengacaukan frekuensi. Nggak apa-apa, jangan. Kita lewatnya yang sebelah sini, tolong jangan yang sini, soalnya takutnya kalau nyenggol kena apa-apa bisa langsung langsung masuk gitu. Oke. Aku dulu aja Mbak. Soalnya saya takut nginjek. Ini kayak itu loh Mbak, ngalir tuh. Iya, kayak udah tertanam setengah gitu teman kita. Allah Akbar ya saya sebut. Banyak meja-meja. Itu terkadang teman satu jabatan aja, teman makan teman Mas. Ada yang mereka mengasihi makanan, ada yang masuk ke sini itu membawa seperti tanah dilemparkan. Jadi A sampai Z itu praktik yang dibawa dari perdukunan-perdukunan untuk mempromosikan.